Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara amal yang Ramadan yang sangat besar fadilahnya, yang mengiringi pelaksanaan kewajiban puasa Ramadan itu adalah membaca Al-Quran. Dan di bulan Ramadan ini memang sangat dianjurkan kita memperbanyak membaca Al-Quran. Lalu apa keutamaan dari membaca Al-Quran itu? Sesungguhnya banyak sekali. Tapi di antaranya yang pertama, dari sisi pahala yang akan memperberat timbangan amal kita di yaumul mizan nanti adalah dengan membaca Al-Quran. Misalnya kita khatam satu kali 30 juz itu, maka kita akan bisa mendapatkan pahala sejumlah huruf Al-Quran itu kali 25. Karena tentunya kita membaca Al-Quran itu dalam keadaan suci, punya wudhu. Kita membaca Al-Quran dalam keadaan punya wudhu itu per huruf pahalanya 25. Sedangkan huruf Al-Quran itu sendiri menurut Imam Syafi'i sejumlah 1.027.000. Sehingga kalau kita kalikan 1.027.000 kali 25, maka akan diketemukan 25.675 pahala yang kita peroleh dengan membaca, menghatamkan Al-Quran. Luar biasa. Dan ini akan memperberat timbangan amal baik kita di akhirat. Lalu yang kedua, dari sisi fadilah, Al-Quran itu bagi para pecintanya yang selalu membaca dan mengindahkannya, maka ketika mati nanti di alam kubur akan dijadikan teman setianya oleh Allah. Akan diciptakan Al-Quran yang selalu dibaca itu akan diwujudkan sebagai makhluk yang sangat baik, yang akan dengan penuh setia menemani hidup pecintanya itu dari alam barzakh ila yaumil qiyamah. Lalu yang kedua adalah akan memberi syafaat di yaumil qiyamah, sebagaimana dinyatakan oleh baginda Rasul melalui sabdanya, inna hadzal qur'ana syafi'un musyaffa'un bih. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah penolong yang akan memberikan pertolongannya kelak pada hari kiamat. Lalu bagaimana Al-Quran memberikan pertolongan kepada para pecintanya? Dipertegas oleh baginda Rasul melalui sabda berikutnya, bahkan dirangkai dengan keutamaan puasa yang kita lakukan bersama ini. Kata beliau, asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu syam ayra fan'atihi at-ta'am wasyahawat bin nahar fasyafa'ani fi. Wa yaqulu al-Qur'an man 'atahu an-nawm bil-lail fasyafa'ani fi fayashfa'ani, rawahu Ahmad. Yang artinya puasa dan Quran itu akan memberi syafaat kedua-duanya pada manusia, pada pecintanya yang mau melakukan puasa dan mau membaca Al-Quran pada hari kiamat nanti. Puasa berkata di hadapan Allah, ketika semua manusia dihadapkan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama hidup di dunia, maka saat itu puasa
berdiri dengan tegak sebagai pahlawan bagi para pelakunya dengan mengatakan kepada Allah, ayo manfaati ta'am wa syahawat dunahan. Ya Allah, hamba-Mu ini telah menahan diri dari aneka makanan dan nafsunya karena aku. Sebab itu ya Allah, izinkan aku menolongnya, izinkan aku mensyafaatinya. Itu kata puasa. Lalu Al-Quran menyusulnya. Wa yaqulul Quran man atihin naum billail. Ya Allah, hamba-Mu ini telah menahan tidur di malam hari karena aku, karena membaca aku. Fayashfa'ani fi, maka izinkan aku ya Allah untuk mensyafaati. Puasa dan Quran besok akan menolong kita semua, para pecinta. Ini dari sisi fadilahnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan syafaat dari kedua-duanya ini, pertolongan dari keduanya ini adalah pertolongan yang tidak akan ditolak oleh Allah. Ketika Al-Quran menolong para pecintanya, puasa menolong para pecintanya, memohon kepada Allah untuk dijadikan penduduk surganya, maka Allah tidak akan menolak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir, keutamaan dari Al-Quran itu adalah sebagai dari sisi pemahaman dan pengamalannya. Kalau yang pertama dari sisi pahala, kedua dari sisi fadilahnya, dan yang ketiga saya ambil yang 3 poin ini saja dari sisi pemahaman dan pengamalan. Ketika Al-Quran kita pahami dengan baik, kita amalkan dengan baik, maka akan menjadi penuntun, pembimbing yang akan membuat hidup kita ini mulia dan selamat dunia akhirat. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari puasa yang telah tinggal separuh ini begitu cepat perjalanannya kita maksimalkan. Semakin akhir mari kita tingkatkan kebaikan ibadah puasa kita, peningkatan amaliyah Ramadan kita, dan kita tingkatkan cinta kita kepada Al-Quran melalui membaca dan memahaminya. Semoga kita bersama keluarga dan anak cucu kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang ahli puasa, yang cinta Al-Quran, sehingga diberikan kesempurnaan, kemuliaan, dan keselamatan di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian para jamaah, untuk singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.